terus nampingin. Ya, pokoknya kita berdua pasti ada di belakang apapun yang terjadi, apapun orang mau ngomong apa, mau seperti apa, tenang aja, kita ada nih. Bang Milano ada Roy juga di belakang sama teman-teman semua. Yang harus lo syukurin banget, yang harus lo syukurin banget, this is your second chance di kehidupan lo. Terus lo harus menjadi sosok Bekti yang baru, yang lebih fresh, yang lebih bijaksana. Karena jujur sebagai sahabat kita udah ngerasanya kayak lo kemarin kayak udah mau ninggalin kita, Bekti. Lo terkapar seperti itu karena maksudnya lo lagi nggak kenapa-napa terus tahu-tahu jatuh gitu kan. Iya, betul. Itu yang buat kita kayak ya Bekti lewat nih, ya Bekti lewat. Itu yang benar-benar itu yang kekhawatiran kita, Bekti, gitu. Maksudnya kita berat kayak kehilangan Olga, terus kita juga nggak mau kehilangan lo juga gitu. Jadi ini benar-benar kehidupan kedua buat lo, Bekti. Jadi gini, untuk manis yang ada di rumah nih gitu, aku, Bekti, Igun itu pernah dalam satu naungan manajemen yang sama gitu. Jadi sama Roy juga gitu ya, di ya Babe Richard ya, dan juga Mas Nanda. Buat kami momen-momen yang waktu itu tuh seru banget, membuat kami tuh akhirnya saling kenal, saling tahu. Itu yang buat kami sebenarnya cemas gitu. Dan saya pribadi ngucapin terima kasih buat Roy karena Roy selalu update baik itu kabar baik ataupun kabar yang kurang baik gitu. Jadinya saya bisa tahu, karena kan kalau baca di media ada yang lainnya takutnya ada kata-kata yang dilebihkan sehingga kita jadi negative thinking gitu. Dan Bekti harus tetap semangat karena Bekti punya orang-orang yang hebat yang mendampingi Bekti terus. Ya, semangat terus Bekti ya. Aku baru tahu kalau misalnya Kakak Dila, istrinya dari Indra Bekti, menggugat cerai Indra Bekti. Kenapa, Kak? Bukan karena masalah kemarin Kak Bekti masuk rumah sakit kan ya? Tapi kalau nggak salah kuasa hukumnya juga bilang bahwa ini permasalahan katanya udah lama juga. Pengajuan ini juga katanya sudah dipikirkan jauh-jauh dan atas kesepakatan dua belah pihak, yaitu Kak Indra Bekti dan juga Kak Dila. Ya mudah-mudahan sih, aku sebagai orang yang mengagumi Kak Indra Bekti, mudah-mudahan bukan karena kasus yang kemarin Kak Indra Bekti masuk ke rumah sakit akhirnya berbuntut panjang bahwa banyak sekali pro dan kontra tentang takut kehilangan harta atau mungkin sudah tidak ada hartanya jadi akhirnya menceraikan gitu ya. Banyak asumsi yang pastinya akan banyak netizen ya akan berasumsi pastinya itu ya. Tapi apapun itu keputusannya ya mudah-mudahan sih masih bisa musyawarahkan atau mungkin juga bisa diberikan titik terang untuk berdamai lah atau tapi cerainya juga baik-baik, pisahnya juga baik-baik dan itu juga atas kesepakatan dari dua-duanya. Kuasa hukumnya juga bilang gitu, udah ada tuh di lambe ya. Dan kaget aja sih karena memang kan Kak Bekti baru sembuh juga gitu, terus lagi pemulihan juga. Tiba-tiba dapat kabar Kak Dila, ya istrinya Indra Bekti, menggugat cerai. Ya akhirnya aku pun pribadi berpikirnya bahwa apa karena biaya kemarin ke rumah sakit gitu akhirnya diceraikan, habis gitu uangnya, hartanya. Tapi ini pikiran kotor aku, nggak mungkin sih ya. Mungkin ada something problem yang terjadi dalam rumah tangga. Betul ya. Pokoknya apapun keputusan yang sudah dilakukan oleh Kak Dila, ya semoga tidak terjadi sih. Harapan aku sebagai netizen, sebagai orang yang mengagumi Kak Indra Bekti, pengennya sih adem ayem, rukun, aman, tentram, sakinah, mawadah, warohmah gitu kan ya. Tapi kalaupun harus terjadi ya semoga itu yang terbaik. Semangat selalu, sehat selalu buat Kak Indra Bekti, buat Kak Dila. Jangan cerai. Udah, jangan cerai. Yuk
semangat. Ini enggak lah. Aldila Djelita kembali menjadi sorotan publik di tanah air. Ini setelah keputusan mengejutkannya yang diambil. Ia menggugat cerai suaminya, Indra Bekti, ketika dalam keadaan sakit. Netizen pun ramai-ramai menyindir Aldila dengan mengibaratkannya seperti bunyi pepatah lama. Habis manis, sepah dibuang. Bahkan belakangan juga beredar rumor kalau Aldila sebenarnya tidak mencintai Indra Bekti. Meskipun selama 12 tahun ini, ia telah menikahi artis multitalenta tersebut. Ini terungkap ketika keduanya memutuskan bercerai, baik Aldila maupun Indra. Kini sama-sama unfollow Instagram masing-masing. Aldila pernah mengatakan kalau perasaannya pada Indra hanya kagum semata. Ia bahkan dikabarkan menikahi Indra ketika dalam posisi sebagai pacar orang lain. Sebenarnya, aku waktu kenal sama Mas Bekti itu lebih kepada perasaan kagum sebenarnya, ujar Dila. Lalu, apakah dari penuturannya itu Dila benar-benar tidak mencintai Indra Bekti? Tidak ada penjelasan seperti itu sebenarnya. Hanya saja Aldila mengatakan kalau Indra Bekti tipikal cowok yang berbeda dari semua pria yang mendekatinya. Jika biasanya cowok lain akan menghasut agar Dila berpisah dengan pacarnya, pria yang kini berusia 45 tahun itu malah gunakan pendekatan yang lain. Tapi dia tipikal orang yang maksudnya cara pendekatannya dia malah masuk ke hati, kayak pelan-pelan menghanyutkan. Dia itu malah ngasih pendapat begitu kalau pacar aku baik. Cara yang digunakan Indra Bekti itulah yang membuat wanita berdarah Belanda Arab itu berpikir bahwa dia laki-laki dewasa yang mampu membimbingnya kelak. Jika pada saat lo kenal dia, Dila itu sudah ada yang punya, tanya Ruben Onsu, meminta konfirmasi kembali ke Indra Bekti. Sahabat dekat Indy Barden itu pun membenarkan bahwa Dila memang sudah memikir pacar sebelum bertemu dengannya. Jadi, pada saat itu kan kita nggak tahu ya, terus kemudian coba mendekati. Nggak taunya, sudah punya pacar. Ya sudah, kita kan nggak punya niat buat pisahin, katanya menambahkan. Meskipun hubungan Aldila dan Indra Bekti sekarang sedang renggang, Aldila sebenarnya peduli pada suaminya itu. Terbukti dari pernikahan keduanya dikaruniai 3 anak. Pada saat Indra Bekti dirawat di rumah sakit, Aldila juga terus menemani suaminya tersebut. Aldila bahkan sempat menggalang donasi untuk pengobatan sang suami. Selain itu, sebelum menggugat cerai Indra Bekti, Aldila Djelita mengungkapkan isi hatinya. Ia menyebut sang suami berbohong soal asuransi kesehatan. Kepada Aldila Djelita, Indra Bekti mengaku mendapatkan endorse asuransi. Momen tersebut terjadi setahun sebelum Indra Bekti menjalani operasi karena pecah pembuluh darah. Dia ada satu hal yang gak jujur sama aku. Jadi, setahun sebelum kejadian, dia sempat bilang, "Bun, aku mau asuransi dong." Aku bilang boleh, tapi kasih tahu aku dulu persyaratannya apa, ujar Aldila Djelita. Kayaknya dia takut sama aku, jadi dia bohong. Dia bilang sama orang kalau dia di-endorse sama asuransi, tambahnya. Kebohongan itu terungkap saat Aldila Djelita ingin mengurus biaya administrasi perawatan Indra Bekti. Makanya, pas hari H kejadian, aku sama teman-teman manajer segala macam bingung. Jadi selama ini dia bohong. Aku pikir asuransi dia sudah beres, kata Aldila Djelita. Bingung dan khawatir karena kondisi suaminya yang belum sadarkan diri, Aldila Djelita akhirnya berinisiatif untuk mencari bantuan dana dalam bentuk donasi ke kerabat dan sahabatnya. Namun masalah itu tidak disebutkan sebagai alasan Aldila Djelita menggugat cerai Indra Bekti. Mereka disebut sepakat berpisah. Alasannya memang sudah tidak bisa sejalan lagi dan mereka sepakat berpisah secara baik-baik, tutur Milano Lubis, kuasa hukum Aldila Djelita. Di lain sisi, nama presenter Indra Bekti kembali jadi sorotan setelah digugat cerai oleh istrinya, Aldila Djelita. Aldila Djelita memasukkan gugatan ke Pengadilan Agama atau PA Jakarta Selatan pada Senin 27 Februari 2023. Indra Bekti pun buka suara soal gugatan cerai sang istri. Kehidupan pernikahan gak pernah ada yang tahu. Awalnya manis dan akhirnya ada permasalahan yang gak bisa ditolerir lagi. Ini juga hasil dari pembicaraan dengan pengacara, manajer juga,
kata Bekti saat hadir sebagai bintang tamu program Brownies di Trans TV. Menurut Bekti, rumah tangganya dengan Dila sebenarnya baik-baik saja. Sebenarnya kami baik-baik saja, tapi lebih baik lagi seperti ini dulu. Kami ketemu Milano Lubis, pengacara. Kami keputusannya lebih baik lagi seperti ini daripada menyakiti, ucap Bekti. Bekti mengaku mendapat banyak saran dari orang-orang terdekatnya terkait gugatan cerai Dila. Akhirnya ini jalan terbaik, masukan dari teman juga. Apalagi aku lagi masa recovery gini, akhirnya sepakat dengan Milano, kita selesaikan ini, ungkap Bekti. Akhirnya satu pengacara kami berdua karena Milano seperti keluarga sendiri dan keputusannya kami harus pisah, lanjutnya. Bekti membenarkan bahwa dia berpisah rumah dengan Dila sejak beberapa hari lalu. Ia pisah rumah semingguan, jadi jauh lebih siap itu dari Kamis malam, belum seminggu, tutur Bekti. Selain itu, Aldila Jelita mendoakan dua buah hatinya seusai memantapkan diri menggugat cerai Indra Bekti. Doa itu ditulis Aldila Jelita di postingan Instagram pribadinya belum lama ini. Dalam doa Aldila Jelita berisi pesan-pesan yang sangat menyentuh. Aldila Jelita menuliskan mulai sekarang hidupnya hanya untuk kebahagiaan kedua anaknya. Aldila Jelita pun menginginkan kedua anaknya juga mendoakan agar kuat dalam berjuang hidup. Dia berharap juga anak-anak selalu ada untuknya. Tak lupa, Aldila Jelita menyampaikan pesan agar anak-anak selalu berada di jalan Allah dan selalu yakin bahwa kebahagiaan bakal menyertai kehidupan mereka. Doakan Bunda kuat dan bisa berjuang demi kalian berdua. Selalu ada untuk Bunda ya. Jadi anak yang selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa kebahagiaan ada di depan kita, tulis Aldila Jelita. Bagaimana menurut pendapat Anda?